Gitu aja. Kuncinya kalau ketika kita akan masuk dalam arena penyembelihan itu, yang utama itu kita berdoa, minta sama Allah, Allah permudah segala urusan. Itu kuncinya satu aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru Mas bisa sama itu dia. Emang gini tadi kemarin dapat order pertama tuh 3 ekor sapi 300 kilo. Pas datang ke lokasi sapi bobot 900, 6,5 ya, 5 ya, 303. Pas itu hari-hari kan ke 14 Covid tuh, lagi capek-capeknya tapi emang udah janji kan. Nah ini sama timnya nih, tim ini. Itu diterobos sama sapi itu apa sih namanya? Brangus. Berapa ratus kilo? Anak handling dihajar, kacau. Saya geplak, langsung gini dia. Saya geplak. Kayak gitu, Tat. Itu pengalaman tahun kemarin lah, itu mah parah tahun kemarin, tapi pembawanya 2 orang pas sendiri. Main nih, 2 orang. Kayak ini kecil-kecil juga stres tadi nih. Iya, jadi kalau tekniknya ketika bawa sapi itu minimal ada 2 orang. 2 orang betul. Jadi depan 1, di belakang 1. Apa fungsinya? Ketika dia akan lari, ini fungsinya tarik pelang, tapi jangan dibetot. Tariknya gini aja, dipelanin. Dia akan ditarik ke sini. Iya, betul. Ngerem ya. Ngerem. Tahun kemarin Ada salah remnya, teknik, jadi tekniknya. salah teknik. Jadi sapi yang kecil itu dipotong duluan, yang gede belakangan. Oh, jangan. Oh iya benar. Itu kejadian betul ya, ternyata gitu. Dibunut kan tahun lalu 20 ekor. Ada yang ngamuk, sapi ke 11 apa ke 12, bobot 500 kilo. Jadi ngaruh ke yang lain, stres semua. Biasanya ke belakang. Berarti kalau di dunia preman mah jagernya hajar dulu, nanti yang kecil-kecil Ya. ciutnya. Nggak begitu juga. Jadi yang harus pertama kali dieksekusi itu yang tenang dulu. Jadi lihat sapi yang tenang dulu, bisa jadi yang besar, bisa jadi yang kecil. Betul. Oh gitu. Karena kalau dia misalkan kita eksekusi yang stres, itu nanti dia berpengaruh ya. Betul. Kalau nanti hewan yang di penampungan itu ikut stres, antum juga yang ikut stres nantinya. Tat, yang lucunya tahun kemarin, yang sapi non clue itu kan 8 sapi dari Jampang, nggak ada keluhan. Kita pakai berongsong sendiri kan, sama si Iqbal nih. Ngamuk sapi terbang, Tat. Si Iqbal ke bawah tuh, tangannya hampir sobek kan, saya dirontok, Tat, dilepaskan kan. Bang Rohib pakai baju merah ya. Sambil tambang gini. Langsung balik dia nih. Lari dia. Kacau, konyol. Tahun kemarin mah luar biasa aja pengalaman tuh. Berarti harus siapin matador satu. Nah, Selain Kedi butuh matador. Korbanin aja satu. Kayaknya Panji cocok dari matador. Tapi Asitat yang kenanya hampir setiap ini ana ruqyah. Jadi jarak jauh tuh, ya Allah Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, ayat kursi ya terus, tunjuk ya terus. Nyampe dia teh gini lah, kan saya lihat sensor kupingnya. Udah gini mulai. Ya Pak, tarik pelan-pelan, beres alhamdulillah. Jadi ayat suci Al-Qur'an gitu aja. Kuncinya kalau ketika kita akan masuk dalam arena penyembelihan itu, yang utama itu kita berdoa, minta sama Allah, Allah permudah segala urusan. Itu kuncinya satu aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru Mas bisa sama itu dia. Ana semenjak dari masa tahun 2000 sampai saat ini, alhamdulillah satu alokasi kemudahan semua. Dulu waktu masih muda nih, habis 900 kilo gue kayak itu, kayak siapa nih yang dokter kemarin di itu tuh di Bali. Gitu doang ya. Jadi begitu. Yang penting ketika itu kalau kita memanggil teknik itu apa namanya? Menghilangkan keseimbangan sapi, udah juga tidak kita lakukan lagi karena tidak ihsan. Dulu saya tuh masih muda gitu. Mau berapa kilo kayak tarik kayak ke depan, ikat kakinya depan pertama satu. Dia udah maju sedikit aja. Naikin ke atas palanya, buang ke kiri. Kelakuan dia, kelakuan si Iqbal. Udah hilang keseimbangan. Iya betul. Itu akan dia jatuh dengan sendiri. Kalau sudah jatuh, pelintir makin pelintir gini kan sakit. Iya. Jolim banget saya dulu tuh. Masih muda. Sebelum bertaubat.
Jadi sebelum masuk dunia hitam, dunia putih, kita dunia hitam dulu hiburannya gitu ya. Tapi memang zaman dulu begitu. Kakek saya juga begitu. Sapi dipegang, dibanting itu baru sembelih. Gitu. Nggak pakai kedi-kedian, pokoknya dibanting sembelih. Zaman dulu. Terus yang kata Ustaz tadi, doa itu kalau di bahasa pendekarnya, Ustaz, orang Banten, Bapak katanya ada pendanyangan, jadi didoakan area itu. Gitu. Kita masuk, Assalamualaikum lah gitu. Betul. Jadi Makanya udah saya dibiasain dulu sama saat Aman. waktu SMA itu sering mandiin mayit. Ya. Nih, waktu SMA sering mandiin mayit diajak paman. Ketika kita mandiin mayit, kata paman, tuh tolong air selang yang mau habis mandiin buangan. orang mayit, Buangan. orang baik itu nggak boleh berarakan di ubin. Betul. Langsung masuk ke dalam Pembuangan. pembuangan Iya. got. Emang ngapa sih, Ci? Ribet amat gue. Ya, lu kalau lo tahu gue buka lo nih, mata lo dibuka sama gue. Lo liatin tuh siapa yang lagi jilatin air supaya menggoda umat manusia tuh sampai di liang kuburnya digoda. Kenapa orang yang bisa ngelihat Kenapa orang bisa ngelihat wajahnya dia ada di situ ketika orang itu sudah mati? Itu setan katanya. Oh, menyerupai Setan dari air semua itu. menyerupai dari air yang bekas mandinya orang mati. Oh, pantesan Itu kalau- berebutan nih. Kalau lo gua buka, lo nggak mau mandiin mayat besok. Oh, pantesan pakai tanda sama pakai selang itu ya Iya. di bak pemandian itu. buangnya. Itu pokoknya jatuh ke bumi langsung sama itu dia menjulurkan lidah semua. Allah. Begitu pula ketika kita motong sapi. Jadi harus ke tanah. Ketika motong sapi itu darah yang akan Tumpah. jatuh kita tumpahkan waktu nyembelih itu dia itu sudah nganga. Kenapa waktu itu sembelih itu sempat Allah ditutup sama setan. Kita mau begini nggak mau ngucap nih mulut kita. Buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu setan ini. Betul. Waktu itu sombong. Angkuh ketika sudah pisau keluar dari dalam serangkanya itu kita menganggap bahwa pisau ini tajam. Ya. Kita bisa kuasai dengan pisau kita. Bahwa diri kita mampu. Tapi itu la haula wala quwata, tidak ada daya upaya kecuali Allah yang menggerakkan. Itu kok saya keyakinan saya sampai ke situ. Saya tanya, "Ya, ini pisau saya. Coba ayah tes. Apakah nanti bisa mampu untuk menyembelih?" Kata ayah saya dilihat. Dites. Dia nggak ngetes gini-gini, orang tua dulu nggak mau. Dia ngetesnya pakai kertas. Gitu. Dites. Insya Allah bisa. Insya Allah. Kalau seandainya ya ayah bilang insya Allah. Tapi kalau seandainya ketika kita di hadapan sapi kita sembelih, ternyata pisau itu tidak bisa menyembelih, apa yang akan menjadi aib diri saya ya? Dengan Bismillah, insya Allah Allah permudah. Masya Allah. Dengan Bismillah, Bismillah. Allah mudahkan segala urusan. Karena ketika kita nyembelih itu kalau udah ada awan nafsu di diri kita nih, sombong, congkak, Iya betul. wah udah dah. Berarti antivirusnya istighfar itu. Istighfar. Betul. Masya Allah. Kedua, saya tanya juga bentar. Saya tanya sama kakak saya nih, kakak ipar. Itu dah saking kepintaran banget kan. Udah pinter banget dah, sampai Al-Qur'an semua dibaca, cuman baca bismillah doang. Hampir 3 bulan kita diterangin tentang alifnya, tentang mbaknya ya. Mana dari mbak ada berapa ininya? Ada klosalnya. Kenapa mbak? Dimulai semua dari mbak. Nausor. Bismillah keluarnya dari mana? Mbak. Bismillah doang, bahasnya hampir 3 bulan. Saya tanya, "Bang, ini pisau kira-kira sudah tajam?" Saya tanya, "Bagaimana Bang kalau ketika kita sembelih hewan itu tidak mempan? Kamu dapat itikad dari mana sampai seperti itu?" Karena kan ini hanya sebagai Sarana betul, alatnya. Bagaimana ketika itu kita ada jiwa yang sombong bahwa pisau ini bisa menyembelih seekor. Padahal ini hanya sebagai alat. Kalau Allah tentukan hewan itu tidak disembelih, Bismillah. Jawabnya Bismillah doang. Bismillah. Allah. Tadi di pesantren ada pertanyaan ketika ayam disembelih nggak keluar darah sama sekali. Bahkan sampai kepalanya putus. Tadi sama Abah ya. Mana abahnya? Jadi cerita, tapi nggak alam itu fenomena. Tapi nggak ada darah. Bukan yang tadi, tapi Bukan yang tadi, tapi ada salah satu santrinya sebelumnya cerita. potong gitu. Sebelumnya ya ada Kang Ibal ya. Tadi jadi disembelih sampai putus kepalanya pun nggak ada Nyembelihnya di darah. mana di Pasim? Ya. Saksinya ge banyak kan tadi tuh. Ya. Yang santri-santri yang di dapur. Saat apa sih? Kalau ketika menyembelih memang
yang harus antum pahami dan kuatkan itu adalah antum itu hanya petugas, hanya wasilah, karena yang mematikan dan yang menghidupkan itu Allah. Sehingga setelah penyembelihan kan selalu disunahkan kita mengucapkan ini wajah dan seterusnya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu harus dari awal, dari pertama kali mau berniat untuk menyembelih itu keyakinan itu harus ada. Karena bersyukur bagi siapapun ketika dia menyembelih sempat gagal. Anda pernah ngalamin, Ustaz? Pakai pisau K110 waktu itu masih nomor 1 lah. Gagal sebelum ada yang lain. Nah, mau eksekusi yang sapi 450, ada videonya. Kita pernah motong sapi bobot 300 itu 27 detik, Ustaz. Itu yang tidak kita upload, saya sama Dik. Dihitung tuh 27 detik dari mulai ngikat sampai motong. Dik, kita mau bikin rekor, itu awalnya. Ada niat yang kurang bagus. Masya Allah. Pas motong, sudah standar, ini sudah diasah, sudah sayat kertas segala macam. Pas dipotong, sapinya cuma 450. Itu tumpul tiba-tiba. Bayangin. Saya udah pernah baru bertatap kali ini kan, berbicara tentang hal itu. Ikut keyakinan kita. Hak nyata kita itu hanya sebagai wasilah. Betul. Ini bukti nyata. Itu mau dipikirkan ini apakah salah dalam pengasahan atau salah dalam pemposisian, sudah dievaluasi semua, nggak ada yang salah. Tapi qadarullah itu sampai 9 kali sayatan, Ustaz. Allahu Akbar. Dan ada videonya. Saya tanya ke Dik, ini teh apa yang salah? Sekretaris, iya Ustaz, memang saya juga ada niat ini mau diupload di grup nasional. Masya Allah. Beda ya. Jadi nawa itulah yang kemudian hati pengen mengekspos atau merasa hebat, bangga, itu nanti akan terjadi. Insya Allah kalau memang Jadi waktu itu karena banyak dipuji sama Ustadz Yusuf waktu itu punya golok bagus. Jadi tong dipuji deh ya. Akhirnya si golok bagusnya nggak saya pakai. Saya beli Don Carlos waktu itu. Karena Don Carlos tuh keren lah waktu saat itu kan. Nah si Don Carlos tuh saya slice kertas dapat di rumah tuh. Pas dia teh penyembelihan pertama itu kambing bobot 25 kilo. Nyebal. Pas disembelih kambing ngajol tadi coba. Untung nanti udah terputus Hulkon sama Mari Wadaj belum. Akhirnya dikoreksi. Nah di situ teh mulai astagfirullahaladzim. Ternyata dan pisaunya langsung saya kasih. tapi Saya langsung kan? bertobat, bukan ke Ustaz. Itu benar. 2020 ya punya Don Carlos. 2020. Itu ngalamin. Nah dari situ mulai, ya Allah ternyata dakwah ini bukan dakwah sombong, bukan dakwah untuk kita ingin dipuji, bukan. Bukan ini dakwah kita ngerasa jago, ngerasa hebat, ngerasa mampu, kita pintar, enggak seperti itu. Ini dakwah, real dakwah buat memperbaiki masyarakat, syiar. Makanya sekarang tuh, tahun sekarang ada mangga, yang penting syiarnya tiap antum yang kemarin kan dijelasan, antum anak kasih tugas sembelih sapi, sembelih domba, bukan sembelihnya, syiarnya yang harus antum sampaikan gitu. Intinya ke sana. Makanya alhamdulillah sekarang mah udah lebih legowo. Sekarang nggak kebagian lehernya nggak apa-apa. Yang penting syiar kalian tahun ini sampai gitu. Awal pengen leher semuanya. Dulu tahun kemarin leher semua kan. Ada guru anak Ustadz Yadi pas mau 650 kilo mau nyembelih. Anak tugas lain, anak badalin. amplopnya bagi dua. Pemburu leher. Tahun sekarang alhamdulillah kayak Kang Ilham dia nerobos jagal ada SDIT Al Khairiyah namanya. Itu jagal udah dipakai tahunan ya, udah lama ya. Alhamdulillah beliau masuk negosiasi dan dia jadi Juleha murni, juru sembelih halalnya aja. Dan alhamdulillah meskipun handling jagal ya, tapi beliau sudah bisa mensiarkan Juleha di situ. Kang Iqbal tahun kemarin sama anak pecah, dia main sendiri sama tim yang lain. Kang Radit ada job desk sapi 3 harus jadi juru sembelih tahun ini. Saya nggak mau tahu harus selesai tugasnya, nggak mau tahu ada alasan. Dan yang lain juga gitu, insya Allah. Kedinya disiapkan. Kedinya disiapkan. Mas Danang boleh jadi kedi? Hari pertama udah penuh.